Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Utsaimin, berkata Ibnu Utsaimin, wa qaluhu, dan firman la mubaddila li kalimati. Beliau berpendapat tentang la mubaddila li kalimati, yakni yaitu la ahad, tidak ada satupun orang yastati'u yang mampu ayubadila untuk mengganti kalimat atau keputusan Allah. Lal kauniyah, baik itu yang bersifat kauniyah, faktual, wala syariah, dan juga pada hal yang bersifat formalnya. Amal kauniyah, adapun yang kauniyah, yang faktual, fawadihun, maka itu jelas. La ahadun, tidaklah ada seorang pun yastati'u yang mampu ayubadilaha untuk menggantinya. Faiza qallallahu ta'ala, jika Allah berfirman kun, ya Allah bilang kun misalnya, fi amri kauniin, dalam satu hal yang bersifat faktual, fala yastati'u, maka tidaklah mampu hadun seorang pun ayubadilahu untuk mengganti kata kun itu. Nah, faktanya begitu. Kun ada untuk misalnya proses pembuahan, pun ada misalnya dalam hal penciptaan langit dan bumi atau benda-benda lain atau makhluk-makhluk lain. Itu nggak ada yang bisa menghapus, namanya faktualnya begitu. Amma syariah fala ahad, maka tidak ada satu orang pun dalam formalitasnya yastati'u, mampu syar'an, secara syariah, ayubdilah untuk menggantinya. Begitupun secara formalitas diganti dengan cara lain, misalnya itu nggak punya hak seseorang itu. Nah, wan nafyu, dan nafi huna di sini laisa, bukanlah nafian bentuk nafi lil wujudi pada keadaannya, wakalakinan tetapi nafi huna di sini lil imkani, adanya peluang, ya, untuk adanya sebuah peluang di mana asy-syar'i, yang bersifat syar'i. Falahat, maka tidak ada seorang pun yastati'u, mampu syar'an, syara syari, ayubadila, mengganti kalimatillah, kalimat Allah asy-syari'ah, yakni keputusan Allah bersifat syariah. Fal wajib, maka menjadi kewajiban alal jami'i, atas semua makhluk, ayas taslimu, supaya mereka menyerahkan segalanya lillahi, kepada Allah. Wis pasrah nang Gusti Allah, ora usah neko-neko. Begitu keputusan Allah, maka itulah yang terbaik. Maka ada istilah asa antakrau syai'an fahuwa khairul lakum, bahwa yang kita benci bisa jadi itu baik, yang kita sukai bisa jadi itu buruk. Nah, itu yang tahu semuanya adalah Allah. Maka kita berserah diri kepada Allah. Disitulah kemudian kita bicara tentang kohar misalnya. Kohar itu adalah sifat di mana Allah memaksa hambanya untuk menerima pil pahit sekalipun yang itu memang sudah keputusan Allah. Nah, ketika seseorang menerima koharnya Allah, bisa jadi Allah sudah membuatkan rencana yang baik untuk orang itu, yang kadang ditutupi dengan selimut-selimut ketidaksukaan orang kepada itu. Misalnya begini, seseorang itu tidak suka kepada apa yang kita sebut dengan hijrah. Dia tidak suka. Pindah dari tempatnya, pindah dari kenyamanannya. Dia tidak suka. Semua aku pindah kok gini, mau aku. Nah, ini namanya tidak mau lepas dari zona nyaman, kira-kira begitu. Nah, satu saat dia mendapati satu situasi yang mengharuskan dia itu hijrah. Bentuknya apa? Nah, ini cerita nyata saja. Orang itu kemudian nikah dengan orang yang orang itu keluarganya nggak ada yang setuju. Maka untuk menghindari konflik dia harus pindah. Nah, ini kan namanya Allah memaksa dia dengan keputusan nikah itu dengan orang yang keluarganya nggak suka. Untuk menghindari konflik dia pindah. Nah, itulah yang disebut dengan kohar. Disitulah Allah memaksa seseorang untuk mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak makhluk itu. Maka makhluk itu tidak punya kuasa untuk melawan daripada kehendak Allah itu. Dia harusnya tetap tinggal di zona nyaman. Karena menghindari konflik dia harus pindah. Padahal dulunya dia nggak mau pindah. Dari mana peristiwa itu bisa terjadi? Ya dari
koharnya Allah. Itu yang disebut keputusan. Itu yang disebut kalimatullah.